Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat sobat-sobat yang sudah bergabung bersama-sama dengan saya di pagi hari ini, ya. Terima kasih untuk Ida P yang sudah bergabung. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk JJ yang sudah bergabung, ya. Terima kasih untuk Cucum. Terima kasih untuk Teta yang sudah bergabung. Yang terambil dalam Matius pasal yang ke-9, Matius 9 ayat yang ke-20 sampai 21. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi betapa kesakitan yang begitu luar biasa yang dialami oleh perempuan ini sesungguhnya. Bayangkan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama 12 tahun dia mengalami pendarahan, ya. Perempuan tua ini. Saya tidak dapat bayangkan lagi betapa sakitnya, betapa menderitanya perempuan yang dikatakan firman Tuhan yang sudah tua ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maju mendekati Yesus. Lalu di dalam ayat yang ke-21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Karena katanya di dalam hatinya. Ini garis bawahi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena katanya di dalam hatinya. Artinya ada perkataan yang walaupun perkataan itu tidak dia ucapkan, yang walaupun perkataan itu hanya masih di dalam hatinya, ya. Tetapi lihat baik-baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya ternyata nilai sebuah perkataan, ya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kekuatan daripada perkataan. Ya. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang menjadi renungan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kekuatan sebuah perkataan. Yang ingin saya mau sampaikan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa ternyata yang namanya perkataan itu sudah akrab di dalam kehidupan kita. Dan kalau boleh saya katakan bahwa perkataan itu tidak bisa dipisahkan dari dalam kehidupan kita. Apakah perkataan itu sudah kita ucapkan, atau mungkin seperti perempuan ini masih di dalam hatinya, masih di dalam pikirannya, tetapi rangkaian perkataan sudah ada. Puan ini tadi dikatakan karena katanya di dalam hatinya. Jadi apa yang dilakukan oleh perempuan ini masih di dalam hatinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa itu kata-kata yang masih di dalam hatinya itu? Asal ku jamah saja jubahnya. Ini kan rangkaian perkataan-perkataan yang masih, yang jelas Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa perkataan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Bahkan para ahli meneliti ada perbedaan yang sangat luar biasa antara seorang perempuan dengan seorang pria di dalam hal perkataan. Ya. Kalau pria dalam satu hari itu, ya, ada sekitar 7.000 kata yang keluar
dari mulutnya. Artinya rata-rata Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 7.000 kata yang keluar dari mulutnya. Ya. Lalu menurut para ahli tersebut ada wanita itu lebih banyak lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan perbandingannya sangat mencolok, Saudara. Kalau tadi laki-laki sekitar 7.000 kata yang dia ucapkan setiap hari. Nah, kalau wanita, ya, perempuan itu berkisar kurang lebih 20.000 kata. Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus kalau ada pria, kalau ada laki-laki yang banyak kata, ya, selalu ngoceh terus, selalu kata-kata terus yang keluar dari mulutnya, maka akan dikonotasikan, kamu ini kayak perempuan, ya, kamu ini kayak perempuan, ya. Nah, itu perbandingannya. Dan dari 7.000 yang diucapkan kata-kata dari seorang pria, ya, lalu 20.000 kata-kata yang diucapkan oleh perempuan setiap harinya. Tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah kata-kata itu yang bersifat positif dan yang bersifat negatif. Sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang berpikiran negatif selalu di dalam pikirannya, ya kan? Saya pasti nggak bisa. Selalu pesimis di dalam hidupnya. Kalau nanti saya lakukan seperti ini, akibatnya akan seperti ini. Ya, selalu negatif. Padahal itu masih di dalam pikiran. Berpengaruh ke itu? Ya, berpengaruh lah. Ya. Jadi perkataan itu, pengaruhnya itu bukan saja ketika kita sudah ucapkan, tetapi juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan itu sebelum keluar dari mulut kita ini masih ada dalam pikiran kita, masih ada di dalam hati kita. Itu pun sudah berpengaruh di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tema renungan daripada kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 itu. Kekuatan perkataan. Apakah perkataan yang kita ucapkan itu perkataan yang positif? Maka itu pun mempunyai kekuatan di dalam kehidupan kita. Apakah perkataan itu perkataan yang negatif? Itu pun mempunyai kekuatan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang mana yang mengendalikan kehidupan kita? Apakah perkataan yang positif itu yang mengendalikan kehidupan kita, atau perkataan yang negatif justru yang mendominasi, yang mengendalikan setiap kehidupan kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu penelitian, ya, ada satu penelitian yang dilaksanakan di Jepang, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penelitian ini sebenarnya sangat sederhana dan mungkin juga kita mungkin kita akan berkata seperti itu ketika kita mendengarkan tentang penelitian ini, Bapak Ibu. Ada seorang ahli yang membuat satu penelitian mengenai tanam-tanaman, Bapak Ibu. Ya, dia siapkan dua pot, ya. Dan dua pot ini diisi tanaman, ya, dan jenis tanamannya pun sama, Bapak Ibu. Tidak berbeda, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, misalnya kalau di pot yang satu diisi dengan tanaman bunga mawar, maka di pot kita katakanlah di pot B itu juga diisi tanaman bunga mawar tadi. Lalu diadakan percobaan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang membedakan di antara dua pot ini adalah hanya perkataan, ya, hanya perkataan.
Di pot yang A dituliskanlah di situ kata-kata perkataan yang positif. Pokoknya perkataan yang positif lah. Dibuat di situ, bunga ini akan tumbuh dengan baik, akan subur, akan banyak daun-daunnya, akan banyak bunganya, akan bertumbuh dengan baik. Pokoknya kata-kata positif yang dituliskan di pot yang satu. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya, di pot yang satu lagi tadi, kita katakanlah pot B, dituliskan juga kata-kata, tapi kata-kata yang negatif. Engkau tidak akan bertumbuh dengan baik. Ya. Daun-daunmu akan sedikit. Ya. Ranting-rantingmu akan sedikit. Pokoknya kata-kata negatif yang dituliskan di pot yang satu tersebut, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi perbedaannya. Ya. Lalu setiap hari ketika masing-masing pot ini yang sudah ditanami tadi bunga mawar tadi, ya, setiap si peneliti ini datang ke situ, ketika dia menyiram, ketika dia merawat, perawatannya sama semua Bapak Ibu. Ya, ketika dirawat, ya, si peneliti ini di pot yang dituliskan kata-kata yang positif tadi, dia bacakan. Engkau akan bertumbuh dengan baik, daun-daunmu akan banyak, ranting-rantingmu akan banyak, bunga-bungamu akan banyak. Selalu diucapkan setiap dia datang mendekat kepada bunga tadi. Demikian juga dengan pot yang satu itu. Ya, kata-kata yang sudah dia tuliskan di situ diucapkan juga kata-kata negatif tadi. Ya, kata-kata negatif. Engkau tidak akan bertumbuh dengan baik. Ya, daun-daunmu akan sedikit, ranting-rantingmu akan sedikit, dan kata-kata negatif yang dituliskan di pot itu selalu diulang. Saudara, hasil akhir daripada penelitian yang dilaksanakan di Jepang tersebut mengenai dua pot tadi, ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertumbuhan daripada bunga yang ada tulisan-tulisan perkataan-perkataan yang positif, ternyata itu pertumbuhannya lebih bagus dibandingkan dengan pot bunga yang dituliskan kata-kata negatif. Ini sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh seorang peneliti di Jepang. Dan memang ternyata Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, bahwa kekuatan perkataan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Perkataan umum, ya, apalagi yang namanya perkataan iman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang dilakukan, yang disampaikan oleh perempuan tadi adalah sebuah perkataan iman. Ketika dia maju mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus, mungkin sambil berjalan, si perempuan ini di dalam hatinya, dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamal jubahnya, saya akan sembuh. Itu perkataan iman. Dan perkataan iman yang disampaikan, yang diucapkan oleh perempuan ini mempunyai kekuatan yang begitu luar biasa. Kalau perkataan umum yang sehari-hari kita sampaikan kekuatannya begitu luar biasa, ya, perkataan-perkataan positif yang mungkin nilai kerohaniannya tidak ada, itu pun kekuatannya begitu luar biasa.
Kalau kita katakan misalnya, saya akan berhasil, usaha saya akan berhasil, dagangan saya akan berhasil, jualan saya akan berhasil, pekerjaan saya akan berhasil, anak saya akan berhasil, suami saya akan berhasil, apa yang saya kerjakan akan berhasil. Itu kan perkataan umum. Ya. Tetapi kalau perkataan itu kembali kita dasarkan dengan iman, maka itu akan kekuatan jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat. Perempuan ini sudah lemah secara fisik. Bayangkan sudah 12 tahun mengalami pendarahan secara terus-menerus selama 12 tahun. Dia mempunyai kelemahan yang begitu luar biasa. Tetapi dikatakan tadi, ia maju dan maju mendekati Tuhan Yesus. Lalu dia dikatakan di dalam hatinya dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, saya akan sembuh. Ini yang saya sebut dengan kekuatan perkataan iman. Sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari milikilah kekuatan perkataan iman. Milikilah kekuatan perkataan positif di dalam hidupmu. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau akan melihat perkara-perkara ajaib, hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus secara khusus di dalam melaksanakan setiap aktivitas kita sepanjang